Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesungguhan Imam Ahmad mencari ilmu. Banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana seriusnya beliau mencari ilmu. Ada satu cerita, satu ketika Imam Ahmad ini yang sudah tua, yang usianya sudah 70-an, terlihat sedang berjalan membawa buku, membawa tinta, membuntuti seorang syekh. Terus disapa oleh seseorang, "Wahai Abu Abdillah, sampai kapan engkau melakukan hal seperti ini? Padahal engkau sudah menjadi imamnya kaum muslimin." Beliau berkata, "Bersama tempat tinta sampai kuburan." Nah, ini kalimatnya bisa teman-teman jadikan jargon ya untuk semangat belajar. Bersama wadahnya tinta sampai kuburan berarti semangat belajar yang tidak putus. Kalau bahasanya hadis, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Kata Imam Ahmad dalam salah satu quotes tentang beliau, manusia lebih membutuhkan ilmu dibandingkan makan dan minum. Karena dalam sehari, seseorang hanya membutuhkan makan minum 1 atau 2 kali saja, sementara ia membutuhkan ilmu dalam setiap helaan nafasnya. Oh, ini quotes ini bagus, tapi jangan-jangan kebalikannya kita ya. Kita setiap detiknya yang dipikir makanan, kalau untuk ilmu sehari 1-2 kali saja. Tapi kalau Imam Ahmad, makan itu kan 1-2 kali saja sehari cukup. Tapi kalau ilmu setiap helaan nafas. Imam Ahmad ini mengembara kemana-mana mencari ilmu. Dari Baghdad ke Basra, dari Basra ke Kufah, dari Kufah ke Hijaz, dari Hijaz ke Yaman. Semua ulama beliau kunjungi bertahun-tahun. Di Hijaz ada cerita beliau ini sampai 5 tahun mengejar hadis-hadis. Beliau tidak mencukupkan diri hanya dari kitab atau buku, tapi beliau ingin ketemu langsung dengan ulamanya. Ada cerita suatu ketika beliau ini bertemu seorang gurunya, Abdur Razak bin Humam. Ini nanti beliau dijadikan guru oleh Imam Ahmad. Ketemu di Mekah. Mestinya Imam Ahmad ini waktu ketemu bisalah mengkonfirmasi hadis-hadis yang ingin beliau konfirmasi, beliau ambil. Tapi tidak, waktu ketemu di Mekah ya beliau menghormati sebagaimana guru dengan murid. Tapi beliau tidak ingin merepotkan gurunya ini dengan pelajaran-pelajaran hadis. Nanti setelah Imam Abdur Razak bin Humam ini pulang ke tempat beliau namanya Son'ah, baru Imam Ahmad nyusul capek-capek ke Son'ah untuk mengambil hadis dari Syekh Abdur Razak bin Humam. Nah, ini menurut saya menunjukkan kesolehan sekaligus keseriusan beliau dalam ilmu. Kok milih jalan yang susah loh Pak? Ya kadang-kadang kalau dalam tradisi keilmuan itu kan sesuatu yang diperoleh dengan susah payah itu lebih melekat dengan sesuatu yang gampang sekali diperoleh. Yang mudah diperoleh, mudah hilang. Sokbun la yunsa wasahlu yunsa. Yang sulit itu sukar dilupakan, yang mudah akhirnya juga gampang terlupakan. Ya, di samping memang adabnya mencari ilmu, kan tidak mungkin ketemu guru di tengah jalan langsung diajak diskusi. Ya mencari waktu, mencari momen yang tepat, mungkin dengan berkunjung ke rumah beliau diajak ngobrol. Baik, itu diantara adabnya Imam Ahmad dan keseriusan beliau dalam mencari ilmu. Ada lagi cerita yang menurut saya cerita ini menyentuh tentang adab mencari ilmunya dan adab memberikan ilmu. Kalau tadi kan adab mencari ilmu, ini ada cerita adab beliau dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya.
ada cerita yang disampaikan oleh seorang murid beliau yang namanya Harun bin Abdullah al-Baghdadi. Jadi suatu ketika, kata Harun bin Abdullah, saat larut malam pintuku diketuk oleh orang. Ini sudah sepi, malam hari, dini hari, pintunya diketuk orang. Terus aku bertanya, siapa? Ada suara lirih dari luar pelan sekali menjawab, Ahmad. Aku menyelidik lagi, Ahmad yang mana? Nama Ahmad kan mestinya ya banyak, nama Ahmad, nama Muhammad. Jadi beliau ini tanya, ini Ahmad yang mana? Nyaris berbisik ku dengar suara Ibnu Hambal. Ada suara pelan, Ahmad. Ahmad siapa? Bin Hambal. Kaget Syekh Harun ini, subhanallah, itu guruku. Cepat-cepat dibukakan pintu. Beliau pun masuk, tapi dengan langkah yang berjingkat-jingkat, pelan-pelan. Kemudian dipersilahkan duduk. Beliau juga duduknya pelan-pelan, hati-hati agar kursinya tidak bunyi. Baru kemudian Syekh Harun tanya, wahai guru, ada urusan penting apa sehingga mengunjungiku selarut malam ini, mengunjungiku di dini hari malam ini? Beliau tersenyum, kemudian berkata, maafkan aku wahai Harun, kata beliau lembut dan pelan. Aku terkenang bahwa engkau masih terjaga kalau malam seperti ini untuk meneliti hadis di waktu semacam ini. Ku beranikan diri untuk datang karena ada yang mengganjal di hatiku sejak siang tadi. Jadi Imam Ahmad ini bilang, yo, aku ngerti kebiasaanmu kalau jam-jam segini engkau masih sibuk belajar. Makanya aku datang pelan-pelan. Karena ada yang mengganjal yang ingin aku sampaikan. Syekh Harun kaget. Apakah yang ingin disampaikan itu tentang saya, guru? Sampaikanlah, jangan ragu-ragu, akan aku dengarkan. Nah, barulah Imam Ahmad menyampaikan nasihatnya. Maaf wahai Harun, tadi siang aku lihat engkau sedang mengajar murid-muridmu. Engkau membaca hadis untuk mereka catat. Aku lihat saat itu mereka, murid-muridmu ini, ada yang tersengat oleh teriknya matahari. Sedangkan engkau teduh dinaungi oleh bayangan pepohonan. Lain kali jangan begitu wahai Harun. Duduklah dalam keadaan yang sama sebagaimana muridmu duduk. Jadi Imam Ahmad ini mengingatkan, tadi siang aku melihat saat engkau mengajar, engkau mencari tempat yang teduh, dinaungi pepohonan, sementara banyak muridmu yang tersengat oleh matahari. Lain kali jangan begitu. Kalau memang murid-muridmu kepanasan, ya engkau harus bergabung bersama mereka. Nah, setelah itu Imam Ahmad terus pamit, pelan-pelan lagi pamitnya. Berjingkat-jingkat menutup pintu juga pelan-pelan. Nah, ini Syekh Harun ini betapa takjub. Beliau menangis melihat adab gurunya, akhlaknya yang sangat indah. Kata Syekh Harun, beliau bisa saja menegurku di depan para murid. Toh murid-murid juga tahu beliau guruku dan berhak untuk itu. Tetapi tidak dilakukannya untuk menjaga wibawaku. Beliau bisa saja datang sore hari, setelah maghrib, setelah isya, kan lebih mudah. Tapi itu tidak dilakukannya demi menjaga rahasia dari nasihat-nasihatnya. Beliau sangat hafal kebiasaanku yang masih terjaga di larut malam. Beliau datang mengendap-endap, pelan-pelan, bicara lembut, berbisik. Semua dilakukan agar keluargaku tidak tahu.
agar aku yang adalah seorang ayah dan suami tetap terjaga kehormatannya sebagai imam dan teladan di tengah keluarga. Jadi ini contoh adabnya seorang guru kepada murid. Jadi ingin mengingatkan, menasehati saja dengan cara yang paling tersembunyi, paling halus, paling tidak menyinggung perasaan. Nah ini di antara contoh mungkin yang bisa kita teladani dari seorang Imam Ahmad. Jadi ya monggo ya kita serap sendiri cerita tadi. Kita sinkronkan dengan kelakuan kita sendiri hari ini. Semoga tidak kita pakai untuk noding orang yang tidak seperti ini. Kita jadikan bahan introspeksi saja, bukan bahan untuk menyalahkan atau menjatuhkan orang lain. Ya meskipun saya tahu hari ini banyak orang saling menasehatinya dengan cara membongkar aib secara terbuka lewat medsos-medsos. Semoga kita tidak tergolong yang seperti itu. Kalau memang kita merasa bertanggung jawab meluruskan, menasehati, coba kita ambil jalan yang lembut, jalan yang sebagaimana ditempuh oleh Imam Ahmad tadi. Oke, baik, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.